SD kelas 6 gitu. Karena biasanya SD kelas 6 sampai kelas 1 2 SMP itu reproduksi perempuan itu udah jadi gitu. Perempuan itu udah biasanya mulai mens umur-umur segitu tuh, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Oh, berarti gue telat dong, kelas 3 SMP. Gue juga kelas 3 SMP, tapi banyak juga yang maksudnya dapat di bawah itu gitu. Tapi enggak yang kelas 3 SD juga, enggak gitu. Tapi reproduksi mereka sudah jadi saat itu. Jadi negara maju itu diajari seksologi. Nah, Indonesia Indonesia tapi di negara maju apa tadi? Ya, di negara maju tuh udah diajarin seksologi, pengetahuan tentang seks gitu kan. Dan perempuan itu diajari tentang a part of body, their body gitu. Jadi selain mereka respect sama bagian-bagian tubuhnya, mereka tahu fungsinya apa gitu. Jadi mungkin banyak orang yang pernah punya pertanyaan, kok orang bule misalkan ngewong terus gitu, tapi kok nggak hamil-hamil ya, padahal nggak pakai kondom. Karena mereka tahu caranya. Beda sama orang Indonesia yang anak SD, anak SMP pada having sex gitu kan, pada main tiba-tiba hamilin anak orang gitu kan, tiba-tiba langsung jadi anak gitu. Terus umur kayak yang umur 16 tahun tiba-tiba udah punya anak. Karena mereka nggak tahu ini sperma mau diapain, ini gue pakai kondom apa enggak. Mereka, karena kita di Indonesia tidak dapat pengetahuan seksologi, tabu gitu. Jadi sama kayak kita yang dari kecil udah didokterin bahwa kalau misalkan nanti kamu berhubungan seks, pacaran sampai having sex gitu ya, pacaran sampai masuk-masukan gitu, nanti kamu hamil. Belum tentu. Pertama, faktor kalau misalkan spermanya ternyata tidak subur, lo nggak akan hamil. Kedua, kalau misalkan having sex gitu ya, tapi keluarinnya di luar, ya lo nggak akan hamil. Intinya kayak gitu. Makanya ada pernyataan goblok bahwa kalau misalkan berenang satu kolam sama cowok ntar akan hamil. Itu pernyataan yang goblok banget. But anyway, banyak orang yang belum tahu bahwa selaput darah itu bisa robek bukan hanya karena semata-mata berhubungan seks alias dimasukin oleh penis ya, alias maksudnya alat vitalnya laki-laki. Enggak. Betul. Jadi selaput darah itu kalau misalkan kalian buka CDC gitu kan, atau WHO tentang seksologi, selaput darah itu bisa robek karena beberapa faktor. Atlet bisa selaput darahnya robek tanpa sadar gitu kan. Lalu orang-orang yang suka berkuda, perempuan yang suka berkuda gitu kan, itu bisa selaput darahnya robek juga. Atlet yang doyan motoran gitu kan, pembalap yang doyan motoran gitu, atau melakukan heavy weight lifting alias sering ngangkat-ngangkat ban kayak olahraga crossfit gitu-gitu kan, cewek banyak tuh crossfitan. Mereka nggak akan sadar kadang itu bisa merusak selaput darah. Dan rusaknya ada satu lagi. Jadi zaman gue sekolah ada yang tiba-tiba berdarah padahal dia belum mens juga. Jadi dikiranya mens, ternyata itu dia bersepeda. Perempuan bersepeda juga bisa loh ternyata. Nah, perempuan bersepeda, selaput darah. Betul, itu ya, benar. Perempuan bersepeda juga. Nah, makanya ada juga maksudnya kayak yang orang bertanya-tanya, ini kok gue having sex sama pacar gue, kok dia nggak berdarah sih? Ya, kok gue nggak merusak perawanannya dia nih, gitu kan. Karena emang selaput darah itu bisa robek nggak karena cuma dimasukin alat penis gitu. Kalau misalkan kalian perawan, kalian berhubungan seks sama pacar kalian, tapi pacar kalian mainnya slow, gentle, menghargai kalian banget, kagak akan robek kok selaput darah kalian gitu. Beda sama orang yang yaudah kalau misalkan main langsung yang keras banget apa segala macam kayak gitu, atau kasar banget gitu, ya udah misalkan robek gitu. Jadi banyak orang yang nggak tahu selaput darah itu bisa robek dengan beberapa hal gitu. Nah, menurut penelitian yang udah diteliti sama penemuan menstrual cup, sama kalau misalkan kalian buka website abis nonton live gue sama Sisi atau YouTube-nya Put a Cup in It, yes, di situ dibahas bahwa menstrual cup ini jauh banget dari ujung selaput darah. Kalau misalkan kalian lihat menstrual cup itu lebih pendek daripada maksudnya alat-alat sex toy atau ukuran kelamin pria gitu kan. Karena kelamin pria kalau misalkan dia nggak ereksi alias tidak keras gitu kan, dia memang bisa pendek gitu. Tapi kalau udah keras kan dia pasti bisa panjang banget. Dan menstrual cup ini lebih kecil daripada alat kelamin pria gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya bisa ngerobek selaput darah apa enggak, belum ada kasus sampai sekarang bahwa menstrual cup itu merusak selaput darah. Tapi kalau misalkan kalian masukinnya
wah masukin menstrual cup-nya disodok gitu. Ya rusak lah. Gitu. Jadi pelan-pelan, jangan stres, nah, relax, kalian ya. pada saat masukin menstrual cup itu kalian pasti gentle kan, pasti kalian hati-hati, pasti kalian pelan-pelan gitu. Jadi nggak akan merusak selaput darah gitu. So tuh kemarin juga berarti Mbak Nurul pertanyaan sudah terjawab, dan pertanyaan Mbak Nurul ini sebenarnya sudah mewakili banyak wanita di Instagram aku ya, teman-teman Instagram aku, karena pada ketakutan. Ya aku juga sejujurnya takut ya. Nah, kita next sama pertanyaan, kalau darahnya banyak apakah dia bisa nampung darah sebanyak itu, berapa jam bisa nampung? Oh, ini juga kita udah bahas tadi. Kita udah bahas. Kita feeling ini udah penuh atau enggak ya, Lan ya. Dan yang perlu kalian tahu adalah satu kali flow itu darah di menstrual cup itu nggak akan melebihi sampai 45 mm. Darah gue aja, gue pernah kok milimeter lagi, mililiter. Mililiter. Ya, setiap gue mensnya itu flow alias flownya itu heavy alias banyak banget ya. Pada saat gue cabut menstrual cup gue lah cuman segini, dikit banget gitu. Jadi kita ngerasa Tapi itu nggak beleberan. Enggak, gue kan keluar, pada saat gue keluar netes aja 1 tetes gitu. Karena gue ngeliat di toilet gue kan, gue kalau gue cabut itu gue di kloset, gue lihat oh netes nih pada saat gue cabut gitu. Tapi gue coba lihat, lah kok dikit, berasanya udah penuh gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, darah menstruasi itu nggak akan melebihi sampai tumpah gitu ya, sampai tumpah beleberan gitu. Sama seperti donor darah, banyak orang yang nggak mau donor darah karena mikir wah ntar darah gue habis, gue mati. Nah, padahal pada saat donor darah, buat kalian yang udah pernah donor darah itu diambil lah cuma sekantong tipis, dan itu nggak akan melebihi kayak yang 300 mili gitu kan. Jadi kalian paling diambil cuma 100 mili gitu. Dan pada saat kita medex ya kan sih, medex atau ambil darah atau mau tes kesehatan, dan itu cuma medical check up cuma diambil 50, dan itu segini dikit doang gitu. Jadi kalau gue nggak bisa donor soalnya tekanan darah gue rendah. Jadi iya, yang tekanan darahnya rendah nggak bisa donor gitu. So berapa tekanan jam darahnya rendah, tekanan hidupnya tinggi. Tetap ya, selipan curhat. Oke, Tiara udah kejawab ya tadi ya. Next, Alvin ada. Uji MC ikut masuk nggak sih, Kak? Enggak sih ya harusnya. Jadi ini namanya stem. Jadi stemnya ini kalau yang Sisi punya sama gue punya ini merek Lunet ya. Jadi merek Lunet itu memang stemnya panjang. Tapi gue dulu pakai merek yang namanya Intimina, stemnya itu pendek. Nah, panjang pendeknya itu tergantung dinding rahim kita. Cara ngukur dinding rahim kita adalah gue ini apal banget sama anggota tubuh gue, karena gue maksudnya I want to know a part of my body gitu ya kan. Jadi apalagi gue udah bersuami, jadi gue pengen tahu nih bagian-bagian sensual gue di mana misalkan kayak gitu. Jadi gue sering bereksperimen juga gue sama suami misalkan. Nah, kita sebagai perempuan penting banget wajib tahu dinding rahim kita nih besar atau kecil, tinggi atau rendah gitu, karena penting. Caranya kita tahu dari mana, Lan? Nah, caranya bisa dari USG juga, atau bisa kita masukin jari kita ukur jari kita sepanjang apa gitu kan. Kita ukur jari kita sepanjang apa, kita masukin jari kita. Kalau misalkan masuknya cuma segini, tandanya dinding rahimnya pendek ya. Kalau misalkan bisa masuk sampai panjang banget jarinya, tandanya dinding rahimnya tinggi gitu. Nah, jadi menstrual cup itu sebenarnya didesain untuk tipe-tipe dinding tipe-tipe rahim tertentu gitu. Nah, gue bisa masuk berbagai macam menstrual cup. Gue udah cobain Organic Cup, Organic Cup, Lunet, sama Intimina. Nah, tiga-tiganya itu bisa masuk, tapi ujung stemnya kelihatan tinggal dikit. Tandanya, stem gue ini masuk panjang banget kan. Tandanya itu bisa sampai sini. Bisa segini. Nah, ini menandakan bahwa memang rahim gue tinggi gitu. Jadi, rahimnya tinggi. Jadi makanya banyak orang yang bilang, kok Kaulan mantannya kok bule semua. If you know what I mean ya. Tenang. Tapi intinya kayak gitu, maksudnya ya buat kalian yang tahu, maksudnya biasanya kan white person atau orang bule kan biasanya punya alat kelamin yang lebih panjang gitu kan. Jadi mungkin pada nanya kok bisa masuk sih alat kelamin cowok, karena alat kelamin maksudnya yang gede banget gitu, karena dinding rahim perempuan itu beda-beda, ada yang tinggi ya kan, ada yang pendek gitu. Jadi sistemnya ini pertanyaannya kalau misalkan ikut masuk apa enggak, ada yang ikut masuk, ada yang enggak juga, ada yang nyisa. Kalau misalkan nyisa, nongol gitu ya, Lan?
Iya, nongol dikit doang. Nongol dikit doang. Tandanya kalau nyisa dikit berarti dinding rahimnya pendek gitu. Kalau misalkan dia bisa masuk sampai dalam banget, tandanya dinding rahimnya tinggi gitu. Berarti kalau masuk semuanya nih, kalau masuk semua, terus cara ngeluarinnya berarti lu ngeden dulu dikit apa gimana? Lu tekan. Kita akan ngeden otomatis kok pada saat kita jongkok atau duduk. Makanya pada saat kita biasanya mau pup atau mau pipis, biasa keluar tetes-tetes kan, atau tiba-tiba pupnya keluar dikit nongol duluan gitu. Karena otot kita ini neken pada saat kita duduk atau jongkok gitu. Jadi pada saat misalkan dipakai menstrual cup nih, ini posisi gue lagi mens, terus gue pengen cabut ya kan, pengen duduk nih, gue pengen duduk, pas udah duduk tiba-tiba dia nongol sedikit gitu. Jadi kita masih bisa. Nongolnya tuh sampai segini. Nongolnya tuh sampai segini. Enggak, nongolnya tuh dikit doang. Nongolnya dikit doang, segini. Nah, pada saat kita cabut, banyak orang yang salah pada saat nyabut menstrual cup. Mereka bilang susah banget nyabutnya gitu kan, karena nyabutnya salah. Jadi yang dicabut itu sebenarnya bukan ini dipakai cuman buat kita ngeraba, oh mens cup-nya udah deket nih gitu. Jadi kita cuman pegang sedikit gitu kan. Nah, cara nyabutnya adalah kuncupnya dipencet dikit loh, digoyang-goyang. Nah, digoyang gitu. Jadi dia kecabut. Kenapa? Karena kalau misalkan posisinya kayak gini, langsung dicabut, dia kayak ini kan kayak sedot WC. Nah, iya kayak sedot WC. Jadi kalau gini dekep gitu ya. Apa sih bahasanya? Bukan dekep, apa sih? Kayak hampa udara nggak sih dia jadinya? Nah, iya, bukan pakem, apa ya? Pokoknya gitu deh bahasanya, jadi nempel gitu. Beda sama betul, beda kalau misalkan dibuka ujungnya dikit, dia ada lubang udara dikit, gampang kecabutnya gitu. Jadi beda sama yang kayak gini, jadi dia nempel susah. Kalau misalkan dicabut, wah gue tau bahasanya, ngekep ya gitu deh, ngekep bener. Udah kejawab ya. Vakum. Tapi kan vakum bahasa Inggris ya. Vakum. Tapi vakum bahasa Inggris bukan sih? Ada kok bahasa Indonesia vakum cleaner ya, salah. Oke, terus lanjut. Kesedot lah namanya ya. Lanjut ya. Nih, kalau beli yang murahan bahaya nggak? Sejujurnya gue juga nggak tahu sih harganya berapa, soalnya kan gue nodong minta kado. Jadi harga menstrual cup itu kalau di Indonesia itu dari 100 ribuan sampai sekitar 700 ribuan gitu ya. Tapi terus ada beda harga, beda kualitas dong pastilan. Nah, beda harga, beda kualitas, betul. Silikonnya, sorry. Betul. Kalau misalkan kalian beli yang mahal, silikonnya itu lembut banget. Kayak misalkan yang gue pakai sama si sini, itu lembut banget silikonnya. Tapi gue kemarin juga beli yang mahal organic cup, menurut gue itu keras menurut gue. Jadi gue nggak pakai lama, gue pakai itu cuma sekitar 7 bulanan. Lalu gue ketemu merek yang lebih mahal lagi dan itu lembut banget serta gampang banget dimasukinnya gitu. Tapi buat teman-teman yang maksudnya on budget gitu, maksudnya aduh itu mahal banget gitu, karena ini kan seperti investasi di awal ya. Beda sama kita yang tiap bulan ngeluarin duit buat beli pembalut, jadi kita nggak berasa karena keluarin duit itu kayak tiap bulan. Tapi kalau misalkan big chunk in front, kayak misalkan wah lu keluar 500 ribu di awal, kayak berasa wah mahal banget, padahal itu investasi kita supaya kita nggak keluar duit lagi kan di bulan berikutnya. Nah, pengalaman Mbak Mila yang kemarin si perawan Tinting ini live sama gue, dia beli di Shopee kalau nggak salah cuma 150 ribu kalau nggak salah ya. Maksudnya harganya di bawah dari 300 lah pokoknya, dan itu termasuk murah menurut gue untuk ukuran menstrual cup, karena kalau nggak salah Lunet ini tuh harganya sekitar 800 ribuan satu. Nah, apa namanya, jadi kalau misalkan dibilang kalau misalkan beli yang murahan bahaya nggak, Kak? Gue tidak bisa menjamin, tapi seperti yang kalian tahu, udah rahasia umum kalau misalkan ada harga, ada barang. Jadi ada harga, ada kualitas gitu. Kalau misalkan kalian pengen bercoba bereksperimen beli yang murah dulu, ternyata dipakainya enak kayak si Mbak Mila kemarin, ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Jadi your preference gitu kan, mau belinya yang mana, mau yang mahal sekalian atau yang murah sekalian gitu. Jadi karena yang mahal belum tentu nyaman ya, Lan, yang kayak betul. Jadi kalian mau beli yang murah keras, boleh, betul. Gitu. Ya mungkin kita cuma bisa kasih reference buat kalian kalau kita pakainya Lunet kayak gitu ya. Tadi ada Intimina, terus yang Mbak terus beli di Shopee. Yang beli di Shopee itu dia mereknya yang paling banyak dipakai sama orang-orang di Indonesia itu Diva Cup. Diva Cup itu sekitar 250 ribu kalau nggak salah harganya. Nah, itu bisa dicoba juga gitu. Tapi banyak orang tuh yang review di YouTube bilang Diva Cup itu sakit katanya karena keras banget. Tapi gue nggak tahu karena gue nggak bisa ngomong karena gue belum pernah pakai Diva Cup. Udah jawab. Nah, kalau dari Buna ini tadi kita udah bahas ya tentang
ngerobek atau enggak selaput darahnya, yang jelas nanti bisa enggak sama sekali. Gak ada case bahwa si men's cup ini ngerusak selaput darah. Ya, belum cuma ada case. Gue tetap belum berani. Tetap belum berani. Oke, nih. Aman ya buat dibawa tidur 9 malam sampai 6 pagi. Mbak Tiara, ini tadi kita juga udah bahas, ini aman banget dari berapa jam ya? Maksimal 12 jam dia masih aman kok buat dipakai. Kalau aku lihat dari buku petunjuknya ya. Jadi kayak ya bisa dibawa bobo juga kok sejujurnya. Ya, tapi kalau gue pribadi, gue tipe orang yang kalau misalkan tidur pasti kebangun 2 kali buat kencing karena gue minum air tuh banyak banget. Jadi pada saat gue bangun, gue buka, gue cuci, gue sterilin gitu dan gue pakai lagi gitu. Jadi sebenarnya aman-aman aja kalau misalkan dibawa tidur. Tapi karena gue memang udah kebiasaan kebangun tidur buat pipis gitu. Jadi gue cuci sekalian alias gue buang sekalian gitu. Nah, ini juga dari Carmila. Kita udah jawab tadi jangka berapa jam kita harus remove dan pakai lagi terutama di H1 karena men's flow setiap orang tuh beda-beda ya kan. Yes. Tapi tetap aja dia nggak akan pernah luber dari sini. Kalau kita buka katanya tumpah, ya kan di toilet bukan di kasur ya. Jadi ya udah biarin kebuang aja di toilet gitu. Kayak gitu. Teman-teman yang mau nanya ya, buat yang nanya di question box ya. Kalau nggak di question box nggak dibacain sama Sisi. Nggak dibaca. Mana nih? Pakai air keran bisa nggak, Lan, katanya? Ya emang lu nyuci pakai air apaan? Air minum, air aqua galon untuk cuci. Kalau gue kan kemarin air didihan, air mendidih, gue cuci. Tapi kan kalau mikir kalau kita di tempat umum, kalau mau ngebersihin gitu, air keran berarti aman aja. Aman aja. Itu pakai yang kalau misalkan kita di toilet umum kan ada semprotan kan? Ada semprotan di toilet. Biasanya betul, di bidet itu. Nah, kalau misalkan toiletnya nggak ada bidet, biasanya kan ada bidet puter ya. Maksudnya yang diputer itu. Kalau misalkan nggak ada juga, biasakanlah bawa tumbler atau alat sendiri. Biasanya buat kalian yang udah pakai menstrual cup, biasanya akan terbawa ke pola hidup yang ramah lingkungan. Biasanya dia selalu bawa tumbler atau botol minum yang isinya itu air. Jadi bisa dibersihin sama air dikit gitu. Oh ya, tadi ada beberapa juga yang nanya kalau pakai iut bisa nggak? Bisa sih, Elan ya. Bisa. Kalau udah followers gue tuh banyak mak KB yang pakai iut, makanya pengen gue ambil salah satu dari mereka buat jadi narasumber. Karena biasanya narasumber gue itu gue kasih menstrual cup gratis gitu. Jadi kemarin gue selalu cari, mana nih yang perawan gitu kan, mau jadi narasumber gak gitu. Sekarang gue lagi nyari narasumber yang pakai iut. Banyak banget followers gue bingung milihnya yang mana. Dia udah melahirkan anak dari yang C-section, dari yang normal, tapi pakai iut KB-nya, dan dia pakai menstrual cup, itu aman-aman aja. Malahan dia seneng banget nih gue Mbak Wulan gitu, nggak berasa katanya gitu kan. Jadi berarti memang kalau orang yang udah bisa pakai ini tuh katanya pada nyaman semua. Iya, apalagi dipakai olahraga, banyak yang bilang gila gue olahraga enak banget gitu kan, kayak gitu-gitu deh. Tapi mereka karena terbiasa gitu, jadi it's okay kalau misalkan worry atau was-was di awal karena emang gak nyaman, it's okay, itu wajar. Tapi kalau misalkan kalian terbiasa, pasti lama-lama akan nyaman. Ya, gue di sini mewakili teman-teman yang takut banget, takut kenapa-napa, takut selaput darahnya sobek kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ntar gue simpen aja buat habis lahiran lah. Yeah. Nah nih, soalnya pernah nonton di Dr. Oz Indonesia, kalau men's cup hanya untuk yang selaput darahnya sudah sobek atau sudah nggak perawan. Ini juga tadi kita udah bahas sama Wulan. Kalau sekarang gue pengen tanya dulu ke Mbak Nurul. Mbak Nurul tahu dari mana kalau misalkan selaput darahnya udah sobek apa belum? Apa ditandai dengan berdarah gitu kan? Kalau misalkan selaput darahnya udah sobek pada saat pertama kali berhubungan seks sama pacar atau sama siapa lah, maksudnya sama laki-laki, tapi nggak berdarah gimana? Karena robeknya selaput darah itu tidak selalu ditandai oleh berdarah atau tidak gitu. Kalian atlet, kalau misalkan kalian browsing, kalian searching, banyak banget atlet perempuan, atlet sepeda, atlet berkuda, sama atlet alat berat alias weightlifting atlet. Mereka banyak yang secara tidak sadar selaput darahnya udah robek. Tahu dari mana selaput darahnya udah robek? Karena pada saat mereka having sex, mereka tidak merasa dimasukin alias tidak merasa ketat gitu. Jadi ngerasa, oh ini gue udah elastis nih gitu, kapan robeknya gitu, nggak berasa karena mereka atlet gitu. Jadi kalau udah misalkan lentur kali ya, mungkin bener udah lentur, makanya ada yoga, ada Kegel segala macam itu untuk ngebalikin elastisitasnya, ngelatih elastisitas gitu. Makanya banyak orang yang udah orang udah melahirkan anak 4 gitu, tapi sering olahraga Kegel gitu, melahirkan normal anaknya 4 misalkan, tapi olahraga Kegel, kalau dibilang dia bisa balik perawan lagi, bisa. Orang Kegel mulu kerjaannya gitu.
perempuan yang suka olahraga Kegel itu rapet banget. Kenapa bisa gue bilang rapet? Pada saat gue habis melahirkan Alaska, gue kembali olahraga Kegel rutin. Suami gue bilang, buset deh, titit gue tuh kayak digigit kayak digigit bunga bangke, kata dia kayak gitu. Bener, karena gue tanya kenapa yang gitu kan, kenapa? Iya, it's like feel so tight, dia bilang kayak gitu. Dia ngerasa vagina gue kayak yang kenceng lagi gitu karena gue olahraga Kegel mulu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang balik lagi perawan, mungkin bukan perawan ya. Kalau perawan itu kan maksudnya kita sudah berhubungan seks misalkan, tapi ototnya itu memang balik lagi gitu. Nah, ini ada Women. Women temen lo? Temen gue, ya. Kang, kalau yang pernah atau punya kista, miom, mau pakai menstruasi harus konsul ke dokter nggak sih kayak gitu? Yes. Lo ada nggak teman-teman yang pernah? Harus ada ya? Tadi gue tanya makanya kalau lo punya endometriosis atau enggak gitu. Lo juga punya retro kan, jadi kalau misalkan pengen konsultasi ke OB-GYN itu lebih bagus. Nah, banyak perempuan yang mikir bahwa kita konsultasi ke OB-GYN kalau misalkan kita hamil doang. Enggak, kita bisa mengkonsultasikan kita ke OB-GYN, mau lo yang perawan kayak itu untuk ngecek kondisi vagina kita sehat atau tidak. Karena secara kalian gak sadar, kalau misalkan perempuan yang tiba-tiba banyak keputihannya berlebih, itu kalian itu tandanya itu vaginanya nggak sehat gitu kan. Bisa faktor dari makanan, genetik, atau memang kalian jorok, nggak pernah take care of your vagina gitu. Jadi kalian harus sering konsultasiin ke OB-GYN. Datang 6 bulan sekali gitu kan, misalkan untuk pap smear gitu kan, atau kalau misalkan kalian yang suka ke salon, coba ratus gitu kan. Jadi vaginanya itu sehat, bisa nafas, karena kan kalau di ratus itu tandanya diuap ya vaginanya. Kita aja kalau misalkan facial ke dokter, muka kita diuap tuh kayak itu enak banget gitu. Jadi kalian juga harus take care your vagina, konsultasiin ke OB-GYN gitu. Nah, buat kalian yang punya masalah khusus, ada endometriosis, ada retro cervix gitu kan. Retro cervix itu berarti posisi rahimnya ke belakang. Kebalik gitu. Jadi bukan ke depan tapi ke belakang. Nah, ini kantong kemih ya, kalau misalkan retro itu kayak sisi posisinya. Jadi ini kantong kemih, harusnya itu cervix kita itu nempel begini. Nah, sedangkan kalau retro itu begini gitu. Jadi memang harus konsultasiin sama OB-GYN gitu. Kalau misalkan kalian juga